Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Beberapa hari ya tidak mengaji, tidak bersharing ria. Pada kesempatan ini sharing lagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Seseorang kalau berdoa lalu Allah mengabulkan, di dunia ila yaumil akhirah, itu berbahagia orang yang berdoa dan doanya dikabulkan. Doa itu bisa dikabulkan secara cepat, bisa ditunda besok di yaumil akhirah, bisa diganti dengan yang lain. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, diganti dengan yang lain, atau tertunda. Kalau tidak dikabulkan, diganti dengan yang lain. Diganti dengan kenikmatan yang lain. Karena kita yakin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pada Allah ya. Astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa-doa kamu semua itu. Kalau ditanya tentang Allah itu dekat, ya, lebih dekat daripada urat leher. Artinya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mendengar doa-doa seseorang, dan Allah Maha mengabulkan doa. Langit bumi seisinya milik Allah, terserah Allah. Kita berdoa dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Karena itu doa yang baik-baik dalam keluarga juga, kalau berkata yang baik-baik terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap ibunya, terhadap saudara-saudaranya, berkatalah yang baik. Karena kata-kata itu bisa jadi bermuatan doa. Makanya kita harus berkata dengan yang baik, yang positif, yang baik, yang memuat sesuatu hal kebaikan. Kadangkala kita mengatakan hal-hal yang kurang baik, jangan. Ya. Berkata yang baik-baik saja. Nah, hati kita itu kalau bersih, nah insya Allah lisannya juga
bersih, berkata baik, tidak menyakiti orang lain, tidak dengki, tidak iri, tidak berkata kotor, tidak berkata jahat, tidak berkata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, ini kata-kata itu penting karena sebenarnya cerminan daripada hati. Maka di dalam tubuh itu ada hati, ada segumpal daging, ada yang disebut hati, zohiriahnya. Ada hati, ada kolb. Ya. Kalau bagus hatinya itu, maka akan baik seluruh tubuhnya, lisannya, pandangan matanya, wajahnya. Kalau hatinya itu baik, kalau hatinya kotor, ya lisannya tidak baik, perangainya tidak baik. Ya, itulah diwarnai oleh hati yang kotor. Maka bersihkanlah hati. Cara membersihkan hati dengan banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersolawat, banyak membaca Al-Quran, ikuti perintah Allah dan jauhi larangannya. Ikuti perintah-perintah Rasulullah dan jauhi larangannya. Ati Allah wa ati Rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Nah, tempatkan diri kita dalam posisi sebagai hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, yang hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya gak temene, ya, sak temene bahasa Jawa. Sesungguhnya pada dasarnya Allah itu mencipta jin dan manusia tiada lain hanya untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Ada yang mengartikan beribadah kepada Allah. Nah, karena itu ya banyak para ulama lalu yang menyebutkan ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Tidak ada yang lain lagi. Manusia itu hanya ibadah. Nah, di sini kadang yang orang berbeda. Ada ibadah yang tidak ada, yang tidak ibadah. Lah, kalau tidak ibadah mau apa? Ya, karena memang perintahnya adalah harus beribadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Karena itu dalam segala hal, ya bahkan semestinya setiap tarikan nafas kita, setiap kehidupan kita adalah ibadah. Lalu para ulama juga memberikan suatu solusi. Kalau misalnya sholat subuh sudah dilakukan, lalu kehidupannya untuk menanti sholat zuhur, nah dalam kehidupan ini sudah merupakan suatu ibadah kalam. Karena dalam penantian ya, sholat zuhur menanti sholat asar, sholat asar menanti sholat maghrib menanti sholat isya, sholat isya menunggu lagi menanti sholat subuh. Nah itu satu cara ikhtiar manusia untuk menempatkan diri sebagai hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Apalagi ya ditambah yang lain-lain berzikir ya kalau siang hari ada sholat duha, malam hari ada sholat tahajud, membaca Al-Quran, bersolawat, pikiran senantiasa memikirkan ciptaan langit dan bumi, ya senantiasa tafakur ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, tafakur tentang penciptaan Allah, semuanya adalah bernilai ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah yang
seperti sholat, puasa, lalu yang diatur ya oleh fikih yang diberi contoh oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ibadah madhoh ya seperti sholat itu sholat maghrib sholat isya lalu subuh zuhur asar ya itu sudah nggak bisa dirubah lagi rakaat